kembali lagi di podcast SSB Bercerita. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama aku Helmi Fadil Romana Bala, biasa dipanggil Helmi. Aku dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2019. Dan pada tahun ini, alhamdulillah aku diamanai sebagai staf di Kementerian Sosial dan Budaya BMKM Telkom University 2021. Nah, mungkin pada sebelum-sebelumnya udah banyak nih UKM yang keren tampil-tampil bercengkrama dengan kita. Nah, pada kali ini kita juga nggak udah hadir nih UKM yang nggak kalah keren dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita udah kedatangan langsung dari UKM KSR PMI nih, dari Bang Almas ya. Nah, mungkin boleh nih Bang Almas memperkenalkan dirinya dulu. Ya, Waalaikumsalam Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Almas Kusupurahman. Yang alhamdulillah juga nih saya tahun ini diamanai sebagai Komandan KSR PMI Unit Universitas Telkom periode 2021-2022. Dan kalau untuk prodi dan fakultas saya dari S1 MBTI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2018. Nah, gitu. Oke, siap. Dipanggilnya Bang Almas ya? Ya, Almas aja nggak apa-apa. Oh iya, kita juga udah pernah ketemu kan sebelumnya ya di live Instagram ya? Udah. Siap. Gimana Bang Almas, lagi di mana Bang? Sekarang lagi di rumah sini, Cilegon, aku orang Cilegon sih. Cilegon, siap. Oke, mungkin langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Aku pengen tahu dong Kak Almas, gimana sih gambaran umum dari UKM KSR PMI ini? Boleh diceritain nih gambarannya? Ya, izin menjawab juga nih gambar umum KSR PMI juga ya. Jadi yang pertama mungkin KSR PMI sendiri itu merupakan ujung tombaknya, ujung tombak Palang Merah Indonesia juga, apalagi yang di tingkat perguruan tingginya. Jadi KSR PMI perguruan tinggi ini yang ada di Indonesia khususnya diharapkan memiliki peranan besar juga, lebih aktif dalam menyikapi masalah-masalah kemanusiaan. Nah, jadi KSR PMI merupakan sebuah UKM nih, UKM yang dituntut juga profesional, dengan berlandaskan prinsip-prinsip dasar Palang Merahan dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dan sedikit sejarah juga nih, mungkin KSR PMI Unit Universitas Telkom ini merupakan bentukan dari gabungan dari beberapa universitas juga mungkin. Waktu itu pada saat itu Telkom masih terpisah-pisah tuh. Jadi KSR PMI Telkom ini merupakan gabungan dari KSR PMI Unit Telkom, KSR PMI Unit Politeknik Telkom, KSR PMI Unit Stisi Telkom, dan MRC Telkom, dan yang bersatu menjadi KSR PMI Telkom pada tahun 2013. Seperti itu. Ya, berarti KSR PMI ini bergerak di bidang sosial ya, betul ya? Kemanusiaan juga sih. Ya, kemanusiaan. Jadi mungkin teman-teman yang suka nih ikutan, mungkin waktu SMA atau SMP-nya pernah ikut palang waktu kalau SMA itu namanya? Ya, Palang Merah Remaja. Iya, PMR. Nah, itu bisa kan ya? Bisa langsung lanjut ke PMI kan? Masih ada sangkut pautnya gitu kan? Iya, sebenarnya kami di sini juga memang banyak peminatnya dari misalkan mahasiswa baru gitu ya. Memang banyak sih kayak, Kak, saya dulunya PMR nih. Jadi saya ingin ikutan ini juga ngelanjutin. Ada seperti itu. Tapi nggak sedikit juga memang mahasiswa baru yang memang pure nggak ada basic di PMR tapi ikut juga nggak apa-apa. Tapi kita juga ini kan belajar sama-sama dari nol lagi gitu. Jadi nggak masalah sih kalau ini. Maupun yang PMR atau tidak, kita sama sih semua. Kita belajar dari nol lagi. Jadi mangga. Nah, tuh keren banget. Berarti kalau teman-teman nggak punya basic dari PMR atau sebelum-sebelumnya nggak pernah ikut kegiatan-kegiatan PMR atau PMI, jangan takut karena kan nanti saat pada masuk PMI ini teman-teman juga bakal diajarkan dari awal gitu, sama-sama belajar semuanya untuk menjadi lebih baik dan bisa gitu. Betul kan Mas ya? Oh, bener banget. Jadi nggak apa-apa kalau nggak punya basic, udah mangga aja masuk. Kita berbareng lagi dari awal banget. Ya. Gitu televisi. Jadi jangan takut, nanti langsung gabung aja ke KSR PMI. Nah, mungkin tiap UKM ini punya fokus utamanya dari tiap UKM masing-masing ya. Mungkin kalau KSR PMI ini fokus utamanya apa nih Kak Almas kalau boleh tahu? Mungkin ya tadi seperti yang sudah ada juga sebelumnya, ya kita bergerak di bidang kepala merahan sesuai dengan prinsip dasar
Gerakan Palang Merah, prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, itu tuh prinsip-prinsipnya terdiri dari ini, kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Jadi kita juga bergerak di bidang itu sesuai prinsip-prinsip besar itu, dan tidak lupa lagi kita sesuai dengan tridharma perguruan tinggi juga. Intinya juga dalam itu sih, di bidang kemanusiaan juga sosial gitu. Berarti fokus utamanya banyak banget dan keren-keren nih teman-teman. Ini juga bisa jadi apa ya? Menurut aku bisa jadi ladang amal gitu, karena kan KSRPM ini bisa dibilang ini ya, kalau masih apa namanya, sukarelawan juga ya. Pasti korps sukarela kan, KSR sebenarnya. Sukarela. Keren banget tuh. Bisa dapat pahala kalau misalnya ikut KSRPM ini, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang pastinya seru banget. Nah, kalau boleh tahu KSRPM itu tiap universitas ada kalau Mas? Ada. Jadi ada namanya KSR PMI yang tingkat pertinya. Nah, kalau di Bandung itu dalam naungan PMI Kabupaten Bandung, sama kayak aku juga nih, kayak Telkom juga. Jadi sebenarnya KSR PMI juga banyak sih di universitas, nggak cuma di Bandung doang, sebenarnya ada semua. Misalkan di Bandung nih, KSR Perti sebandung itu ada, UPI ada, Unisba ada, Unjani, ada banyak sebenarnya, bahkan di Madura ada. Semuanya ada sih universitas tuh. Kan ini kan juga PMI kan, gitu sih paling. Ada semua di universitas ada. Berarti mungkin relasinya juga banyak banget ya. Pasti sering kumpul-kumpul nggak nih sama teman-teman universitas lain? Biasanya kami ya pada waktu ya mungkin dalam waktu kemarin-kemarin, dan ada juga sekarang kami juga sering diundang juga sih, kayak misalkan ya studi banding atau menghadiri acara mereka seperti misalkan acara webinar atau acara studi apa, kayak mampir-mampir ngobrol santai aja, apakah atau waktu itu ada juga dari KSR PMI Madura juga menanyakan kita mengenai apa sih kaderisasi kita yang online ini seperti apa, mekanismenya, ada gitu nanya seperti itu kan, kita meeting ngobrol bareng di situ sih. Banyak juga. Keren banget. Relasinya jauh-jauh ya sampai Madura segala. Ya benar. Nah, kalau misalnya pasti nih kan, tiap kita mengikuti kegiatan atau apapun itu pasti kita mempunyai suatu keuntungan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, mungkin boleh dijelasin nih keuntungannya apa nih dari kita mengikuti UKM KSRPM ini, kalau Mas? Sebenarnya lumayan sih, banyak. Jadi enggak, ya ini saya sebutin aja ya yang memang ini. Yang pertama mungkin ya kita ada bisa meningkatkan keimanan kita juga, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Terus menambah pengetahuan juga, keterampilan tentang ya kepala merahan dan keorganisasian tentunya. Dan bisa ini ada lagi menanamkan sikap siaga dalam kondisi apapun. Jadi kita di situ memang harus siaga dalam kondisi apapun, walaupun kita ini. Dan meningkatkan kemampuan bekerja sama, tentunya kan organisasi ya, bekerja sama dalam tim gitu memang harus banget. Dan kita di sini juga apa ya, biar komunikasi kita antar anggota juga gitu lancar-lancar aja, tidak ada apapun, halangan apapun. Jadi kita kerjasama sih di situ, dan menumbuhkan rasa kemanusiaan pastinya, dan kepedulian sosial serta bertanggung jawab, seperti itu. Terus meningkatkan persahabatan dan kebersamaan juga pastinya. Di sini juga kita kan KSRPM ini juga kekeluargaan juga, jadi banyak banget yang momen-momen yang memang kita sering bersama bareng, itu banyak juga yang kita di situ banyak relasi lah gitu intinya. Dan menumbuhkan rasa cinta kepada alam, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan kepala merah dalam kehidupan. Jadi sesuai pengetahuan yang sudah kita kan ada kaderisasi itu di situ, kita kan memberikan materi-materi dasar, pengetahuan dasar tentang kepala merahan, dan itu mungkin nanti bisa diaplikasikan keterampilan kepala merahan itu dalam kehidupan juga sih, sehari-hari, lingkungan sekitar, minimal di keluarga kita dulu, di keluarga kita masing-masing dulu lah. Banyak banget pasti keuntungan kalau teman-teman nanti telitizen ikut KSRPMI. Pasti juga soft skill dan hard skill-nya pasti banyak banget yang dapat diambil dari ikut KSRPMI ini, karena KSRPMI ini kan bergerak di bidang sosial, yang mungkin karena bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang tadi Kak Almas bilang, kita langsung ilmunya langsung kita terapin di lapangan gitu. Jadi benar-benar langsung diterapin aja gitu, nggak yang cuma-cuma ilmunya gitu ya kalau Mas ya. Iya, benar banget. Mungkin
kalau prestasi nih, ada nggak sih prestasi dari KSRPM ini? Kayaknya pasti ada sih, banyak ya. Mungkin boleh disebutin nih kalau prestasinya apa aja? Ya mungkin kalau tahun ini apa ya? Mungkin karena memang apa ya, online juga gitu. Kami ada salah satu prestasi nih, prestasi yaitu adalah ini riset sih, riset sama sama pembina kita ngajak riset dan bareng-bareng dosen juga. Nah itu riset kita ini berkolaborasi pembina kita juga dosen dan beberapa dosen dari fakultas yang ada di Telkom gitu kan, serta Astakala juga ikut juga di sini kolaborasi membuat riset waktu itu tentang apa ya, bencana yang sering terjadi di Bandung kalau nggak salah tuh. Jadi kita nyari data-datanya itu dan membuat riset juga yang bersama dosen dan apa ya, outputnya itu sebuah mobil rescue, mobil siap siaga gitu tuh. Nanti alhamdulillah pada Maret kemarin 2021 kita apa ya, riset kolaborasi ini berhasil mendapatkan itu mobilnya tuh udah ada di Telkom sebenarnya dari Maret kemarin udah ada dan risetnya pun berhasil dan apa mobil tersebut itu sudah bisa digunakan untuk siaga sebenarnya. Gitu paling ya itu paling riset ya, kolaborasi juga sama yang Mantap banget ya, udah bisa bikin mobil siap siaga ya, ngeriset sendiri ya itu ya. Itu kalau boleh tahu buat apa mobilnya Kak? Buat itu apa aja kebutuhannya? itu bisa nanti terutama waktu kita mungkin PKKMB ini kan biasanya kalau offline ya, kalau offline di sana mungkin kita bisa pakai itu buat evakuasi, misalkan ada mahasiswa yang memang sakit itu udah perlu tindak lanjut, kita bisa evakuasi ke puskesmas tuh yang poliklinik, bisa buat nanti keliling terutama sih buat PKKMB juga, apapun nanti misalkan ada civitas akademika yang memang butuh evakuasi dan butuh perawatan, butuh diantar kemana gitu, di situ bisa. Terus buat siaga banjir juga biasanya bisa sih, itu mungkin situ banyak tunggunya juga. Itu hasil kolaborasi sih, diajak dosen juga pembina terus Astakala juga. Jadi alhamdulillah sih udah ada mobil yang di Telkom bisa dipakai. Mantap, keren banget nih itu Telutijen, dengarkan deh sendiri kan. Jadi mungkin Telutijen jangan ragu lagi kalau misalnya pengen masuk KSRPMI gitu, karena inovasi-inovasi serta prestasi yang diraih oleh KSRPM ini juga udah tentu banyak dan keren-keren teman-teman. Nah mungkin aku mau nanya lagi nih Kak Mas, ada nggak sih program kerja yang terbuka untuk umum gitu? Oh jadi kepanitiaan yang umum ya, jangan ngambil dari luar gitu ya? Iya Oh betul, ada. jadi selama saya di sini tuh alhamdulillah ya, kayak mungkin belum ada deh kayak proker yang memang kita butuh orang outsourcing dari luar, penelitian lain itu belum ada sih sebenarnya. Paling ya karena memang kita belum ada juga yang proker yang terbuka untuk umum dan kepanitiaan tertentu gitu untuk salah satu proker kami. Jadi kami tuh lebih kayak memberdayakan sumber daya manusia internal kita terlebih dahulu gitu, dan alhamdulillah itu memang lumayan bisa dibilang cukup dan berjalan dengan lancar. Jadi kalau untuk itu proker yang untuk umum tuh mungkin belum ada sih. Ya paling. Karena SDM-nya juga udah terpenuhi dan cukup untuk melakukan suatu program kerja ya Kak? Ya bisa dibilang cukup sih, dan alhamdulillah lancar-lancar aja dan selesai gitu prokernya gitu. Alhamdulillah sih. Jadi ya itu. Keren-keren. Nah kalau gitu mungkin aku mau nanya cara masuk nanti nih Telutijen kan mungkin ada yang dengerin atau yang nonton podcast ini kan. Dia bingung cara daftarnya gimana nih Kak Mas, boleh dijelasin nggak untuk cara daftar ke KSRPM ini? Ya untuk daftar mungkin bisa sih, kayak kemarin kan ada misalkan ada bisa dibilang kita ngejaring mahasiswa baru tuh di Student Fair kemarin yang sudah diselenggarakan oleh BEM juga. Nah, itu kita juga memanfaatkan itu, dan ya mungkin itu kita mendapatkan banyak mahasiswa baru juga pada saat itu. Untuk pendaftarannya pada saat itu yang waktu di Student Fair tuh kita pendaftarannya cuma hanya mengisi kita bisa tanya jawab di situ apa aja, dan mahasiswa baru tersebut mengisi sebuah form yang akan yang kayak seperti standarnya ID line, nama gitu, misalkan kota asal dan segala macamnya. Itu daftar tinggal seperti daftar biasa aja, kayak semacam itu, daftar biasa. Terus ya mungkin sampai waktu itu ada perpanjangan ya, karena kita butuh lagi ada batch 2-nya, itu kita perpanjangan
kan sama aja daftarnya, nanti ada linknya kok di bio KSR juga ada. Daftarnya sama itu ngisi itu doang, ngisi form, terus kita nanti mereka lewat ID itu mereka di-invite ke grup calon anggota gitu. Nanti di grup calon anggota itu bakal banyak info-info yang memang terkait kaderisasi itu. Gimana nih step-stepnya sampai dari awal itu sampai akhir sih, nanti ada informasinya gitu. Berarti kalau misalnya dari selain oprek yang student fair itu ada nggak, Kak? Mungkin ini ya bisa sih kayak ini bisa lewat OA lain bilang aja Kak, saya tapi kita kalau udah tutup biasanya oprek itu biasanya nggak ada lagi, tapi bisa sih kalau misalkan mau banget dan niat juga bisa lewat official account KSR juga di line, bisa nge-DM juga boleh. Mungkin tapi mumpung sekarang pendidikan kita juga belum mulai nih. Kita mulai kalau nggak salah tanggal 19 tuh kita udah mulai, jadi masih ada waktu nih. Mungkin kalau yang mau masih ada ya, masih bisa nih kalau mau daftar ya. Ya bisa, tapi kita sebenarnya udah tutup nih, tapi mungkin kalau emang bener ada yang mau niat banget nih. Ya. Niat harus niat ya. Ya boleh lah kalau itu, boleh ya. Boleh. Telitizen berarti kalau misalnya Telitizen emang mau daftar banget ke KSRPMI tapi kemarin ya ikutan student fair, boleh banget sekarang, tapi salah satu benar-benar kemauannya niat itu mengikuti KSRPMI, karena ini jalur khusus dibilang ya, karena udah close registration kemarin kan. Ya, dan nanti insya Allah tanggal 12 itu kita akan melaksanakan upacara pembukaannya sih, upacara pembukaan pendidikannya. Dan itu masih ada waktu juga kan, sedikit seminggu lagi. Dan nanti tanggal 19 baru kita mulai hari pertama pendidikan tuh. Iya, hari pendidikan indoor. Itu aja sih infonya. Kalau boleh tahu itu kaderisasinya itu bentuknya offline atau online Kak untuk saat ini? Nah, kita tuh sebenarnya untuk kaderisasi ini kan namanya pendidikan dan pelatihan dasar. Nanti habis itu ada yang namanya perkemahan pendidikan dasar tuh. Jadi di Diksar ini kita seperti biasa, kalau online juga sama aja sebenarnya kayak di kelas gitu. Nah, kita bedanya sekarang kita via Zoom atau Google Meet dan lainnya gitu. Sama aja pemberian materi di kelas, beberapa SKS gitu tuh. Kita melakukan biasanya seminggu tuh 2 kali, hari Kamis dan Minggu. Kamis itu malam hari, kalau Minggu itu di pagi hari lah jam 9 gitu. Jadi sama aja. Dan materinya pun lumayan juga. Kita ada pendidikan itu kurang lebih 3 bulan. Jadi mulai dari tanggal 19 nanti sampai kelarnya itu tanggal 22 Februari kalau nggak salah. Semuanya udah kelar tuh. Jadi agak lama sih beneran. Masa osjur ya. Ya benar-benar harus nih juga gitu. Makanya kalau tolong ini kalau daftar banget tuh oke. Soalnya kita pendidikan agak lama tuh bener. Nanti selesai itu akhir Februari. Insyaallah lah. Berarti di pendidikan ini karena KSRPM ini kan bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, jadi gak bisa asal ambil kader-kader yang asal daftar gitu ya kalau Mas ya, harus melewati proses kaderisasi dan pendidikan yang baik, dan nantinya mencetak output kader-kader KSRPM yang baik untuk kedepannya, untuk masyarakat Indonesia terutama gitu, teman-teman. Benar. Keren banget. Sukses acaranya nanti kalau Mas ya, bentar lagi ya, tanggal 12. Bentar lagi sih. Ya, semoga sukses. Amin. Nah, mungkin selanjutnya aku mau nanya nih, gimana sih cara teman-teman KSRPMI ini mempertahankan eksistensinya UKM agar peminatnya itu agar tetap banyak gitu? Aduh, gimana ya eksistensi untuk biar banyak, sebenarnya kami juga yang biasa-biasa aja gitu, maksudnya yang waktu kemarin juga biasa-biasa aja, itu kami lumayan dapat banyak gitu tuh. Tapi ya sekarang karena memang butuh effort lagi, karena online begini ya mungkin menurut teman-teman UKM KSR kami sendiri mungkin banyakin lah kayak kegiatan-kegiatan di sosmednya, push sosmednya juga, banyakin promosi-promosi juga di situ tentang kegiatan kita atau apapun yang kita lakukan di situ. Mungkin di situ sih kan sekarang kayak apa ya, itunya tuh marketingnya adalah situ jadinya kan, karena itu ya kami juga kemarin juga bikin salah satu kegiatan kita itu podcast juga sama kayak gini. Jadi podcastnya mengenai mengenai pengetahuan aja tentang donor darah dan kegiatan kita sehari-hari, nanti bisa lihat dari situ gitu. Dan mungkin di sana juga ada beberapa kegiatan kita yang memang online kemarin ya, pendidikannya online juga, di situ udah di-post, ada open mind segala macam di situ. Mungkin bisa lihat di situ sih. Ya gimana, ini juga mungkin ya banyakin aja sih promosi kayak aktivitas yang memang biar apa ya, mereka tuh menarik perhatian. itu eye catching ya gitu.
Tapi tetap kan ya, selama pandemi ini tetap eksis kalau aku lihat-lihat nih KSRPMI ini. Nggak jadi halangan banget itu ya. Ya bisa. Aduh. Kalau boleh tahu apa nih IG-nya di spill kalau Mas, biar langsung dikepoin sama teman-teman Telitizen nantinya. Oh ya, boleh banget untuk teman-teman Telutizen, boleh cek di official Instagram kita, yaitu @srpmtelkom. Silahkan follow ya situ. Dan itu di situ banyak kegiatan kita banget di situ ya. Kalian bisa mendapatkan informasi juga di situ mengenai yang terutama yang dekat-dekat ini pendidikan lah ya. Jadi bisa lihat di situ @ksrpmtelkom ya. Silahkan di follow ya. Terima kasih. Tuh, Telitizen yang kalau kepo nih KSRPMI itu kegiatannya ngapain aja sih? Nanti eventnya ada apa aja sih, atau informasi-informasi lebih lanjut, langsung aja dikepoin Instagramnya yang tadi Kak Mas spill gitu. Nah mungkin aku mau nanya lagi nih, apa ya, pengalaman terseru saat melakukan program kerja itu apa sih? Yang pasti kan banyak banget nih. Pasti seru-seru kan? Boleh dong di-spill Kak Mas pengalaman-pengalaman terserunya saat melakukan program kerja. Ini yang dua-duanya boleh nggak di online offline gitu aku sebutin gitu? Apa gimana ya? Boleh banget. Boleh banget. Ya mungkin kalau kebetulan waktu saya zaman-zaman masuk KSR juga itu ngikut proker yang lumayan banyak. Dan itu ada yang nanya, ini yang offline dulu ya, sebentar, gak apa-apa kan? Sebelum pandemi nih, jadi gitu ada yang namanya donor darah, ada yang namanya wadah training, kita men-training dorm team waktu itu pada saat itu. Terus ada yang namanya susur kampung, terus ada yang namanya juga apa ya waktu itu, banyak sih sebenarnya. Ada PCAB juga, penerimaan calon anggota baru, Diksar, sama musyawarah anggota. Jadi yang seru, semuanya seru sih. Yang banyak juga. Misalkan seperti donor darah itu kita memang prokernya ada, tapi kita tuh bekerja sama dengan unit transfusi darah Kabupaten Bandung. Jadi kita tuh hanya sebagai waktu itu bertugas sebagai yang ada administrasi doang. Kalau yang melakukan donor darahnya itu UTD-nya Kabupaten Bandung. Itu juga lumayan seru, kita banyak dapat peserta donor darah secara sukarelanya. Terus ada yang namanya wadah training. Nah, itu kita melatih dorm team pada saat sebelum pandemi. Melatihnya apa? Misalkan evakuasi, terus cara kedaruratan medis ketika ada mahasiswa yang misalnya kena vertigo, kena asma dan lain sebagainya. Itu seru banget dan itu banyak seru tanya jawabnya banyak. Itu langsung praktek bareng-bareng dan lain sebagainya. Gimana kalau kita evakuasi kalau misalnya ada kebakaran, misalnya ada evakuasi jika gimana 1 orang, 2 orang, 3 orang dan terusnya. Terus ada susur kampung nih, susur kampung tuh lumayan seru. Jadi kita melakukan membuat suatu program medical check up secara gratis. Apa aja yang dicek nih? Ada tensi, ada asam urat dan ada gula darah. Jadi kita pada saat itu di lokasinya itu kita 2 hari, Sabtu dan Minggu. Yang pertama tuh lokasinya di mana tuh yang di belakang Telkom, Mengger ya namanya, Mengger. Ya, Nah, itu Mengger. sama di Sukabirus yang dekat Baghdad yang ujung tuh. Nah, jadi kita di situ melakukan medical check up secara dari pagi sampai duhur. Nah, itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Alhamdulillah itu yang ngikutin itu banyak jadinya. Tapi kebanyakan itu udah udah pada ya mungkin orang-orang yang sudah berumur gitu, kayaknya lansia juga ada. Itu juga mereka jadi tahu kan kadar gula darahnya segini, asam urat segini, tensinya segini, dan kita memberikan rekomendasi kayak misalnya makanannya nggak boleh apa dan makannya harus apa gitu-gitu sih. Jadi mereka juga dapat wawasan juga dan mendapatkan ya mungkin snack gratis juga sih. Benar. Terus ini ada 3 event besar di KSR juga sih. Mungkin ini terkait regenerasi juga masih. Itu ada PCAB, penerimaan calon anggota baru, Diksar sama Musang. Kalau PCAB kemarin seru sih, kalau yang offline juga seru kita. Jadi ya itu juga kita mengikuti acara yang diselenggarakan oleh BEM juga di TUC Health. Itu ada stand kita juga di situ. Kita bikin kita buat menarik ramaba itu, kita membuat sebuah drama tentang pertolongan gitu, evakuasi dan lain sebagainya. Itu seru banget dan memang interaksinya pada saat itu memang lebih intens gitu, soalnya kan kita ketemu langsung. Jadi serunya di situ. Dan selanjutnya ada Diksar nih yang pada saat ini, tapi waktu offline itu lebih seru. Jadi gimana ya? Tapi ya nggak kalah seru juga sih online juga. Jadi pas offline itu kita memang seperti biasa belajar di kelas, dan
pada saat akhir nanti kan ada perkemahan dan pendidikan dasar, itu kita benar-benar kita berkemah di sebuah gunung di Puntang, di Gunung Puntang. Itu kita di situ kita menerapkan teori-teori atau pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita dapatkan di pendidikan indoor tersebut. Nah, jadi itu seru banget nih. Selama 3 hari, Jumat Sabtu Minggu. Sama aja sih. Kalau di online juga Jumat Sabtu Minggu, tapi bedanya ini mah online aja. Yang terakhir mungkin musang sih nih, musyawarah anggota. Itu kita pasti mungkin semua organisasi UKM gitu kan, pasti ada musyawarahnya juga untuk menentukan kepengurusan selanjutnya. Itu juga seru banget. Dan kita di sini bisa latihan apa ya? Public speaking juga bisa menyampaikan pendapat-pendapat, terus apa ya, berorganisasi, berkomunikasi dengan baik, apa ya, musyawarah juga sih. Ini kita nanti adu argumen juga bisa, asalkan membangun juga gitu. Serunya di situ sih. Udah, mungkin seperti itu. Dan masih banyak lagi nih. Aduh. Keren, mantap banget nih. Menarik banget ya Teletizen didengar-dengar ceritanya nih. Jadi Teletizen langsung aja nih masuk ke KSRPMI biar langsung ngerasain gitu gimana serunya, karena yang aku denger nih benar-benar seru banget, hampir semua program kerjanya seru banget nih. Karena apalagi kita terjun ke masyarakat, jadi kita kenal relasi-relasi baru juga gitu teman-teman. Nah mungkin pada saat melakukan program kerja tentunya ada juga tantangannya Kak. Mungkin boleh nih diceritain tantangan terbesar gitu. Apa tantangan terbesarnya saat menjalankan program kerja? Oke, izin menjawab ya, tantangan terbesar dalam mungkin kalau ini aku yang jawab yang offline dulu nih ya, sebelum pandemi. Jadi kalau untuk yang sebelum pandemi kan offline kita bisa misalkan kan ada tuh anggota yang memang nggak bisa hadir atau mungkin susah dikomunikasiin kayak apa ya, ya adalah kayak apa ya gitu. Jadi enak kalau yang offline itu kita menghubungi anggota yang memang dibutuhkan, itu enak, kita bisa ke kosannya, kita bisa mampir ke tempat tinggal. Jadi oh oke, ayo ada ini nih, ikut-ikut. Oke. Mungkin ya pada saat ya mungkin kalau yang paling banyak ya mana ya, kendalanya tuh atau masalah nih ya, tantangan lah ya, tantangan terbesar itu pas online ini. Jadi ya gimana ya, padahal mungkin semuanya mengalami nih. Ya gimana ya, bisa mulai dari apa ya, jadwal anggota yang memang nggak semuanya sama, jadi harus menyesuaikan lagi. Terus ya nggak semua anggota juga itu nggak semua anggota mempunyai jaringan yang bagus pada saat itu. Jadi bisa keluar masuk dan apa ya, jadi kurang menyimak dan nanti apa ya, takut komunikasinya kurang juga pada saat itu. Ya mungkin ya itu kayak online ini paling kendalanya itu sih paling nanti. Nah untuk menyelesaikan masalah itu ya kami dari kepengurusan ya mungkin lebih ke sekretaris yang administratifnya mungkin menyediakan form notulensi yang dimana bisa dilihat lagi gitu di spreadsheet dan bisa menjadi rekomendasi untuk kepengurusan selanjutnya agar tidak terulang lagi. Dan seperti biasa mungkin semuanya wajib direcord, dari rapat itu wajib direcord, bisa ditonton ulang gitu. Jadi itu sih ya, mungkin semua masalahnya nggak jauh-jauh dari itu, yang kendala jaringan, jadwal nggak sama semuanya gitu kan, mungkin nggak jauh dari situ sih kalau online ya. Ya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu juga karena pandemi ini juga itu sebuah tantangan bagi seluruh apa ya, seluruh mahasiswa juga gitu ya. Mungkin dari pandemi ini juga kita harus belajar bagaimana caranya kita bereksploitasi diri untuk apa ya, mencari titik terang yang harusnya kita temui nantinya gitu, untuk mencari hal baru yang kita gapai gitu. Mungkin ada nggak sih Kak Mas program khusus yang baru pada saat pandemi ini? Sebenarnya ada satu nih, tapi ini masih on progress. Jadi sebelumnya proker ini belum apa ya, maksudnya belum pernah ada deh, kayak belum pernah ada di kepengurusan sebelumnya juga belum ada. Jadi seperti mungkin seperti kegiatan ormawa yang lainnya, mungkin mereka pada menyelenggarakan sebuah webinar gitu kan. Kami juga sih. Tapi ini masih on progress. Itu webinarnya bahasannya tentang kesehatan mental. Jadi memang yang sebelumnya proker ini belum pernah ada. Jadi dan untuk sekarang juga masih on progress webinarnya. Dan nanti mungkin bisa dipromosin juga nih ya sama. Boleh banget, boleh banget. Nanti kabarin aja. Boleh, Kita oke. promosi. Ini bisa dipromosikan ya, biar enak banyak yang datang nih, jadi banyak Boleh up banget. juga. Jadi itu mungkin yang program kerja yang baru mungkin baru itu sih, kayak menyesuaikan juga pada kondisi saat ini gitu. Itu
itu mungkin satu aja. Mungkin itu webinarnya bisa untuk umum ya, nasional. Bisa umum sih, umum semuanya bisa. Itu kapan kalau boleh tahu Kak Almas? Untuk rencana sih mungkin gimana ya, kemarin itu masih apa ya, kita ngerumbukin juga untuk pembicaranya, kita masih belum ada yang pas nih, jadi mungkin masih agak lama lagi sih. Mungkin, tapi ya diusahakan sebelum akhir tahun ini, sebelum tahun ini berganti gitu udah terlaksana sih, insya Allah lah. Insya Allah. Jadi mungkin agak mending juga, dan nanti deh bakal dikabarin lagi deh. Mungkin ada Siap. Nanti Telitizen tuh jangan lupa hadir di acara webinar. Nanti juga kita bakal sounding lagi nih webinarnya KSRPMI yang tentunya keren banget. Nanti teman-teman Telitizen bisa mengikuti dan mendapatkan ilmu di situ. Gitu. Mungkin pertanyaan dari aku sih segitu aja Kak Almas ya. Mungkin mohon maaf sebelumnya kalau misalnya aku ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Mungkin boleh nih closing statement dulu dari Kak Almas selaku dari perwakilan KSRPMI untuk menyampaikan closing statement-nya sebelum kita tutup. Ya mungkin kan kalau aku sih lebih ke ya, kepemimpinannya dan leadership-nya nggak apa lah ya, karena memang aku kan juga ngejabat jadi komandan juga nih, jadi kebetulan. Jadi pas banget kan di organisasi mungkin pasti ya diadakan kepemimpinan. Jadi saya mau memberikan nih sebuah statement yang untuk memotivasi kalian semua untuk menjadi pemimpin yang hebat. Nah, jadi satunya itu adalah kepemimpinan itu bukanlah tentang ukuran, namun tentang pengetahuan dan pengalaman. Maka dari itu belajarlah. Terima kasih. Nah, mantap, keren banget nih. Jadi suatu pemimpin itu harus belajar dari pengalaman, Kak Almas begitu. Mungkin sebelumnya makasih banyak nih Kak Almas selaku dari perwakilan KSRPMI telah menyempatkan waktunya pada kali ini. Mungkin pesan dari aku, sukses selalu buat teman-teman KSRPMI dan lancar-lancar acaranya. Semoga segala urusannya dilancarkan dan selalu sukses ya. Makasih Kak Almas.